Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bro Denny. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih teman-teman yang mau mulai bisnis alas kaki, khususnya mau bisnis sandal ya. Tapi nggak tahu bisnis sandal itu harus mulainya dari mana, terus cari produsennya di mana, minimal ordernya berapa banyak, desain yang lagi laku itu seperti apa gitu kan. Terus mau jualnya kemana. Kalau untuk teman-teman yang sudah punya brand, misalkan brand fashion sebelumnya, baju, topi, tas gitu ya, mungkin akan sangat mudah karena marketnya sudah kebentuk. Tapi bagi teman-teman yang mau memulai, di sini saya akan ngasih tahu gimana sih cara memulai bisnis sandal, cara nyari vendornya, biar begitu teman-teman mulai nggak usah banyak-banyak dulu itu, mulailah dari 20 pasang atau sampai 100 pasang ya, sambil tes market misalkan. Per model teman-teman bikin 20 pasang bikin 5 model. Nanti kita lihat desain mana yang paling diserap oleh pasar. Nah, itu dibanyakin, di scale up. Nah, kalau untuk sandal sendiri di saya yang sedang naik produksi banyak itu kurang lebih sandal-sandal seperti ini, teman-teman. Sandal-sandal yang model pakai webbing gitu kan. Boleh dilihat yang modelnya pakai webbing seperti ini, yang gaya-gaya adventure. Terus tali-tali gini ya. Jadi seolah-olah kalau anak muda di kita itu kan seneng, mereka walaupun kerjaannya tidur di rumah, rebahan, paling main PS atau nonton YouTube, tapi secara penampilan mereka lebih seneng dianggap anak adventure gitu. Nah, makanya kenapa sandal-sandal seperti ini laku. Di samping itu juga anak adventure beneran banyak nggak? Banyak. Nah, yang pertama, yang kedua masih yang model webbing tapi tanpa ke belakang, seperti ini. Orang lebih simpel pakainya ya. Ini juga lagi laku banget, produksi di kita lagi naik banyak. Nah, terus opsi selanjutnya adalah sendal-sendal dengan outsole pakai sport kayak gini ya, pakai sport. Terus atasnya simpel kayak gini. Jadi tinggal tinggal slide doang ya, tinggal masukin kaki. Ini juga lagi laku. Nah, terus gimana sih kalau gua misalkan baru mau mulai ke bisnis sandal yang modalnya terbatas? Kalau teman-teman langsung main pabrikan, itu kan sekali order kuantitinya banyak ya, sekali order ribuan, terus samplingnya juga mahal, proses samplingnya. Nah, saya kasih tips nih buat teman-teman yang misalnya mau coba jualan di Facebook Ads, di Marketplace, di vendor sepatu Bandung. Vendor sepatu Bandung itu mengerjakan sendal juga, tapi bisa order dengan merek sendiri itu per 20 pasang, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal nentuin mau desain yang seperti apa, itu pesannya bisa per 20 pasang. Nah, teman-teman di situ lebih bebas untuk ngatur gua tuh mau ngambil market yang mana. Bikin aja misal 4 sampai 5 model ya. Pasarkan di marketplace yang berbeda, terus pasarkan di Facebook Ads dengan targeting yang berbeda sampai nanti kebentuk akhirnya brand teman-teman itu winning produknya yang mana dan winning ad placement-nya yang mana. Terus kalau misalkan teman-teman ngebangun brand itu harus diperhatikan nama brandnya ya teman-teman. Kadang gini, kadang ada orang-orang bangun brand karena dia nggak tahu brandnya itu akan menjadi besar. Dia asal ngambil nama aja, asal comot aja namanya. Dia nggak pernah ngecek ini brand udah didaftarin orang atau belum sih. Takutnya begitu nanti bisnis teman-teman besar, sandalnya laku, nah itu akan jadi masalah. Brand akan jadi masalah karena kalau misalkan sudah terjual massal, sudah laku, namanya sudah dikenal orang, terus nanti tiba-tiba ada yang menggugat, ada yang mensomasi, teman-teman itu repot. Ganti brand itu ada effort lebih lagi kayak ngebangun brand dari awal. Nah, cara ngecek brandnya gimana? Teman-teman tinggal googling aja, cek daftar merek dagang online gitu. Jadi nanti teman-teman akan diarahkan ke situs pemerintah HPDKI apa gitu kalau nggak salah .go.id. Di situ tinggal masukin aja teman-teman nama merek yang mau teman-teman pakai, terus pilih kolom pilihannya merek, terus di search. Kalau belum ada yang make itu aman. Tapi kalau udah ada yang make,
itu nggak aman, mending cari nama lain. Nah, terus kalau ada yang pakai juga tapi dengan kategori lain kan gini, merek itu ada beberapa kelas ya. Misalnya kalau sendal, sepatu, celana, baju, topi itu ada di kelas 25, di kelas 25. Kalau misalkan kayak tas kulit, tas gitu ya, itu ada di kelas 18. Itu kelas yang sering saya pakai untuk jualan fashion. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mereknya apa ya? Mau mereknya itu contoh mau merek Atmosphere gitu. Kalau Atmosphere di Bandung kan cafe gitu. Mungkin dia didaftarkan mereknya sebagai cafe. Tapi selama dia tidak mendaftarkan merek di kelas 25 di kelas sendal, berarti kita masih boleh pakai nama Atmosphere. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman membutuhkan bantuan untuk develop model atau develop sampling untuk bisnis sandal, boleh WhatsApp ke nomor di bawah ini ya. Kita bantu untuk develop model sandal yang teman-teman inginkan, develop sampel, dan teman-teman bisa jadi juragan sandal di negeri sendiri. Kenapa sih saya ngajak-ngajak orang bisnis sandal yang handmade, yang buatan lokal gitu ya? Padahal kalau import dari Cina kan lebih murah. Kalau kita beli di Guangzhou, beli di Yiwu itu jauh lebih murah sekali. Gini, sekarang itu kondisi negara kita juga lagi nggak bagus-bagus banget ya, terutama ekonominya ya lesu enggak sih, tapi bergairah juga enggak. Dengan kita banyak memberdayakan produk lokal ini, kita mempekerjakan orang-orang yang di belakang industri sendal ini. Jadi di belakang industri sendal ini memang pengrajin-pengrajin yang sudah turun-temurun, dan mereka ya pencahariannya hanya tahu bikin alas kaki, bikin sendal, bikin sepatu. Kalau nggak bikin itu pilihannya narik ojek online atau narik beca. Nah, kalau bukan kita yang muda yang peduli menggerakkan industri ini, siapa lagi gitu kan? Ini industri yang muter, jadi kita bikin sendal, jual ke orang, dapat duit, kita bayar ke vendor, tukang bahan punya karyawannya lagi, karyawannya punya keluarga, kita bayar ke tukang yang ngerakit sendalnya. Kita menghidupkan ekonomi yang cukup besar itu, cukup banyak orang. Satu pasang sendal ini banyak orang yang terlibat di industri kreatif ini, gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau bisnis sandal, nanti kita bantu. HPP, kalau HPP sendiri beda-beda ya. Nanti begitu teman-teman mau develop yang seperti apa, itu harganya kayak misalkan gini, sandal kayak gini itu bisa dari harga 60.000, 75.000 juga bisa. Lebih mahal juga bisa. Ini kan bukan kulit ya, ini pakai bahan. Kalau pakai kulit ya lebih mahal lagi. Ini pakai bahan, ini pakai bahan. Kalau bisa lebih murah lagi, bisa downgrade lagi gitu kan. Nah, kalau kayak gini berapa? Yang kayak gini juga beda-beda ya. Ada yang mulai dari 70.000, 80.000, 90.000, 100.000. Balik lagi tergantung bahan yang digunakan. Kayak gini-gini. Ini bahannya ya cenderung lebih bagus lah ya. Kalau aku ngetes sendal biasanya kelenturan outsole apa kayak gini nih. Kalau misalkan kayak gini patah, berarti ya bahannya bahan murah. Nah, ini lebih susah. Ini bahannya bahan murah. Ini lebih sulit untuk ditekuk. Kalau ini memang bukan untuk tekuk-tekuk, ini bisa sobek kalau ditekuk. Begitu teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di bisnis alas kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.